kembali lagi dengan Binar, Bincang Inspirasi Alumni. Binar tahun ini kami Seksi Hubungan Alumni mengangkat tema Beyond the White Coat, a Physician Odyssey. Binar merupakan proker dengan bincang-bincang dengan alumni FK4 untuk menambah pengalaman, insight, dan juga motivasi kepada para mahasiswa yang telah melakukan survei. Nah, pada kesempatan kali ini akan dimoderatori oleh aku Tufa dan partnerku Biza. Nah, kira-kira siapa ya yang jadi narasumber kita pada kali ini? Pada Binar kali ini akan ada pembicara dari dokter spesialis yang bukan hanya dituntut untuk bisa mengobati, tapi mungkin bisa untuk lebih sabar terutama menghadapi anak-anak nih. Jadi buat para temen-temen nih yang kepo gimana sih kehidupan dari dokter spesialis anak, jangan lupa ya tonton keseruan kita di Binar. Setuju banget. Yuk ikuti terus keseruan kita. Halo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah bersama Dr. Villa Reviani Gustiana, spesialis anak. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Jadi sebelum kita masuk ke bincang-bincang pada hari ini, boleh kepada Dr. Villa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Dok. Mulai dari nama lengkap, alumni angkatan berapa, dan apa saja sih, Dok, kesibukannya saat ini. Oke, hai semuanya. Saya Dr. Villa Reviani Suryaningrat, spesialis anak. Saya sebagai dokter spesialis anak lulusan dari FK Unpad angkatan 2003. Kemudian sehari-hari berpraktek sebagai dokter dan dosen di Departemen Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Umum Dr. Hasan Sadikin Bandung. Iya, itu. Oke, terima kasih dokter atas perkenalannya. Mungkin kita bisa lanjut aja pada pertanyaan pertama ya, Bis. Ya, jadi langsung mulai ke pertanyaan pertama ya, Dok. Jadi untuk pertanyaan pertama, untuk memulai bincang-bincang pada hari ini, jadi apa sih yang membuat Dr. Villa itu tertarik menjadi dokter spesialis anak? Oke, kalau kita milih sesuatu tentu saja berdasarkan sama kondisi kita saat itu ya. Waktu saya selesai sekolah jadi dokter umum, saya statusnya tuh udah menikah dan punya anak. Jadi saat menjalani itu, saya tuh sadar banget tuh, ternyata anak itu benar-benar center of universe-nya kita atau keluarga. Kita juga segala harapan terbaik kita ada di anak yang ada ya. Nah, jadi dari situ tuh saya mikir ya, aduh pengen deh mindahin otaknya dokter anak ke kita gitu, sehingga saya mengambil sekolah lagi jadi dokter spesialis anak. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Indonesia itu populasinya banyak banget anak-anak. Piramida penduduk kita masih normal ya, dimana di bawahnya itu adalah anak-anak. Terus sebagai makhluk sosial nih, kita tuh pengen kan berkontribusi ya sama lingkungan, sama negara kalau bisa. Tapi di lain sisi kita tuh terbatas banget nih waktu dan lain-lain. Tapi sebagai dokter anak, kita bisa loh gitu mengambil peran untuk bisa mengoptimalkan anak-anak ini si calon generasi penerus bangsa. Jadi sebenarnya dokter anak tuh menurut saya sangat berkontribusi ya terhadap kemajuan suatu negara. Gitu. Keren banget ya, Bis. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara dokter untuk menghadapi anak yang takut ataupun enggan untuk bertemu dengan dokter? Karena seperti yang kita tahu, pasti banyak anak yang takut saat berhubungan ataupun hanya dengan melihat alat-alatnya itu sudah takut. Iya, yang pasti kalau dokter anak mukanya udah nggak boleh cemberut ya, harus selalu senyum. Terus dari mulai dia datang udah disapa, halo, selamat pagi, kenapa datang ke Tante Villa? Jadi kayak mendekatkan diri supaya nggak merasa bahwa oh aku kesini mau diperiksa. Jadi anggaplah dia kayak main aja gitu ketemu kita. Boleh pakai media bantu kayak boneka, stiker gitu ya. Terus dengan kamar dokter anak tuh kamar prakteknya lucu-lucu kan ya. Nah sebenarnya itu adalah upaya untuk mereduce ketakutan. Sebenarnya kita juga mengencourage ibu-ibu nih, ayah gitu di rumah supaya jangan dong nakut-nakutin anaknya dengan ayo kalau nggak mau makan nanti disuntik sama dokternya. Nah biasanya itu tuh terpupuk gitu ya. Jadi sekarang momi-momi sekarang udah pada pinter-pinter deh, udah nggak ada yang kayak gitu. Jadi harus selalu ceria dan moodnya harus selalu baik ya, Dok. Jadi walaupun dunia runtuh di belakang kita ini, tarik nafas kalau mau praktek tuh ya. Kalau mau ketemu pasien, terus begitu pintu dibuka udah
Sudah. auranya gitu. Baik, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi gimana sih dok cara menyeimbangkan antara aspek kesehatan dan juga perkembangan dalam merawat anak-anak itu? Oke, ini saya sebenarnya pertanyaan yang saya paling suka ya. Kita sebagai orang yang berada di sekitar anak, ini calon ibu kan, kita harus bisa ngejagain anak itu tetap sehat. Jadi harus tahu apa sih faktor-faktor resiko yang bisa memicu anak sakit, atau apa sih yang bisa memelihara kesehatan anak. Nah, selain kesehatannya, ada aspek perkembangan juga yang harus dipahami. Ngasih mainan itu mainan yang seperti apa untuk anak seusia ini gitu. Jadi sebenarnya aspek perkembangan tuh juga banyak item-itemnya, seperti motorik kasar, motorik halus, perkembangan bahasa, personal sosial, pengamatan. Nah, pengennya nih, cita-citanya dokter anak yang selalu ketemu sama bunda-bunda selama 18 tahun nih kehidupan anak-anak, kita tuh pengen ngasih intervensi ini. Ayo bunda, kenali nih perkembangan anak tuh ada apa aja, stimulasinya di tiap usia apa aja nih bun, supaya anak kita tuh terhindar dari sakit-sakit gitu. Atau kalau udah sakit gimana sih biar dia cepat sembuh. Nah, itu ilmu-ilmu dasar yang sebenarnya pengen banget kita tuh sampaikan. Sebenarnya nggak cuma ke ibu-ibu juga, tapi ke adik-adik nih ya, adik-adik dan semua part dari keluarga yang hidup bersama anak-anak. Wah, insight baru banget ya buat kita, apalagi yang masih preklinik. Iya, nanti kalau ngasih kado sama ponakan harus ingat, aware umurnya berapa ya, stimulasi perkembangannya nyampe mana, jadi cocok gitu. Sepenting itu ya dok. Iya. Gitu. Contohnya kayak apa ya dok? Kayak mainan yang cocok untuk anak-anak gitu. Oke, misalnya apa ya? Misalnya 1 tahun itu diharapkan kan anak udah mulai bisa ngangkat badannya, motorik halusnya udah bisa pinch grip. Nah, jadi silakan nih bunda-bunda di rumah bisa pilih kayak mainan yang atau makanan yang mulai merangsang gerakan 2 jari ini gitu. Atau silakan sediakan di rumah benda-benda di rumah yang aman, yang bisa dia tarik untuk narik badannya, dia pegang terus narik badannya untuk berdiri kayak gitu. Itu akan beda banget ibu yang tahu tahapan itu dengan ibu yang nggak tahu tahapan itu, gimana cara dia memfasilitasi mainan anaknya gitu. Itu ya dok, jadi sangat insight baru banget buat kita, apalagi yang masih preklinik ini ya. Iya, mulai dipikirkan jadi dokter anak. Lumayan ilmunya buat menjaga anak-anak sendiri di rumah. Amin, doain Amin. aja ya dok. Iya. Mungkin next ya dok, karena kan dokter sudah terjun ke dalam profesi ini, kemudian pasti sudah memiliki banyak pengalaman. Menurut bagi dokter sendiri, pengalaman apa sih yang paling menarik dan berkesan selama menjadi dokter? Oke. Saya kebetulan pengarahannya atau subspesialisasinya akan ke neonatologi atau bayi baru lahir. Itu loh yang merawat bayi-bayi 1000 gram yang kecil-kecil itu. Nah, sekarang target kita terhadap anak itu tidak hanya dia hidup. Diobatin kita tuh anak sakit, targetnya bukan cuma hidup, tapi dia hidup dan tetap berkualitas sama dengan anak yang sehat. Cita-citanya demikian. Jadi saya paling happy kalau nemu pasien datang mau vaksin, misalnya tumbuh kembangnya normal dan dia cerita, dok saya tuh dulu sama dokter loh di NICU misalnya, dirawatnya lama dok karena lahirnya prematur, dan saya pernah nemu sih yang udah bisa lari-lari jalan, gak ada bedanya banget sama anak normal dan dulu perawatannya NICU. Happy, gak kebayar sama apapun. Gitu. Oke, jadi menurut ke pertanyaan selanjutnya langsung aja kali dok. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, menurut dokter sebagai dokter anak, apa saja sih pertolongan pertama yang harus dikuasai orang tua untuk merawat anak-anak, terutama di situasi urgent gitu dok, misal anaknya terjatuh atau anaknya tersedak atau apapun itu lagi. Oke, kalau ngejawab pertanyaan itu berarti harus tahu sebetulnya penyakit yang paling sering pada anak tuh apa. Yang pertama tentu saja demam ya. Kalau demam berarti bunda-bunda harus tahu obat pilihan pertama demam tuh
Salah satunya paracetamol ya. Nah, beda nih paracetamol pada dewasa dan pada anak. Berarti harus bisa nih Momi untuk ngitung dosisnya berdasarkan berat badannya. Sediaan paracetamol tuh apa aja sih? Ada drop, ada sirup forte ya. Nah, biasanya saya selalu ngajarin ini nih ke bunda-bunda di rumah. Nah, kedua yang paling sering lagi penyakit anak apa? Diare. Kalau diare tuh sebenarnya kita nggak boleh ngasih penyetop, tapi kita ngasihnya gimana cara untuk mencegah anak ini dehidrasi. Penilaian dehidrasinya bunda-bundanya harus tahu di rumah. Terus dikasih obatnya apa? Kita kasihnya Oralit ya. Terus zinc, bisa memberikan probiotik, dan kalau misalnya ternyata penyebabnya kuman, mungkin perlu antibiotik. Terus apalagi yang paling sering? Yang paling sering lainnya adalah batuk pilek. Nah, batuk pilek ini pada anak tricky banget. Ada yang bisa di stop batuknya, ada yang cukup dikurangi frekuensinya, ada yang harus diencerin dahaknya. Jadi obatnya macam-macam. Kemudian bisa berat pada anak alergi batuk itu. Jadi ini memang kalau anak batuk pilek, bunda 3 hari di rumah setelah batuk pilek itu nggak oke di rumah dengan obat-obatan yang dikasih sama bundanya, harus diperiksa, didengerin paru-parunya gitu. Terus apalagi tadi jatuh ya, paling sering nih kalau saya ditelepon sama ibu jam berapa aja tuh sama bunda-bunda itu adalah, "Dok, anak saya jatuh dari tempat tidur." Anaknya balita. Nah, itu kadang-kadang difotoin sama ibunya kepalanya benjol gitu ya. Oke, kalau misalnya kepala yang kena, kita pakai ilmu head injury ya. Kita pantau biasanya 24 jam. Kita lihat ada meracau kah, ada penurunan kesadaran kah, ada muntah yang proyektil yang nyemprot gitu. Kalau misalnya aman-aman aja, nggak ada, kita bisa cuma fokus di benjolnya aja. Awal-awal kompres dingin, biar nggak terus peradangan ya. Nah, setelah dikompres dingin, ibu-ibu sekarang tuh seneng banget ngasih heparin yang untuk memar. Nah, itu tidak boleh dikasih pada awal jatuh ya, karena kan kita butuh perdarahannya berhenti dulu gitu. Kalau benjol di dalam kan perdarahannya. Nah, itu tuh nggak boleh dikasih suatu hal yang menghambat pembekuan darah. Dan masih banyak lagi. Kayaknya kalau ngobrolin itu bisa-bisa kita 2 jam sendiri sebenarnya. Ternyata bervariasi banget. Saya ya, pernah ngasih ya. seminar awam tentang itu, dan emang antusias ibu-ibu hebat banget. Sangat berguna banget sih itu, Iya. Dok, ya. Mungkin berhubungan sama pertolongan pertama tadi, apa sih yang wajib harus dimiliki mungkin di kotak P3K dari setiap keluarganya itu apa saja ya, Dok? Oke, nah tadi ya, sebenarnya kita harus ngenalin dulu nih anak kita tuh sangat beresiko terhadap sakit apa aja gitu ya. Kalau misalnya, oh kakak-kakaknya punya kejang demam misalnya, berarti ya itu bundanya harus punya paracetamol yang siap pakai dan tahu ngitung dosisnya. Sediaannya nggak usah disebutin ya, mereknya banyak. Pokoknya dalamnya paracetamol. Terus berarti dia harus punya obat, misalnya kalau punya riwayat kejang demam berarti harus punya obat yang dimasukin ke anus untuk anti kejang. Dosisnya yang mana, karena itu sediaannya macam-macam, harus tahu juga. Terus apalagi, boleh obat batuk dan pilek untuk pertolongan pertama. Ini harus ngobrol sama dokternya, disesuaikan sama usia anak kita berapa gitu. Jadi emang sebenarnya sarannya adalah setiap ibu pasti kan punya dokter anak yang sering didatengin tuh. Harus ditempel terus, ilmunya disedot, ditanyakan apa yang pertanyaan seperti ini. Jadi yang paling pas buat anak ibu tersebut. Jadi disesuaikan sama Benar-benar anaknya ya, Dok disesuaikan. ya. Jadi harus benar-benar ngenalin anaknya itu seperti apa gitu ya, Mm-mm. Dok. Iya. Jadi mungkin kita lanjut next ke pertanyaan yang terakhir nih, Dok. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir banyak banget yang ditanyain oleh para kema FK4. Itu tuh jadi apa aja sih, Dok, yang perlu dipersiapkan sebagai mahasiswa kedokteran ketika dia itu ingin melanjutkan ke spesialis anak gitu, Dok. Oke, yang pertama sih tentu saja nilainya harus baik ya. Nah, teman-teman udah mulai sering baca-baca nih tentang ilmu kesehatan anak. Sejujurnya emang kalau teman-teman sering dengar ya, kalau PPDS anak itu emang cukup berat. Kenapa berat?
karena pasiennya banyak. Kemudian bisa dibilang kita tuh kalau lagi ngerawat pasien anak tuh nggak boleh salah ya. Nanti ibu mana yang rela anaknya tuh salah dikit-dikit aja nggak boleh kalau dokter anak. Jadi memang sangat disiplin. Jadi harus bisa mempersiapkan diri kita untuk jadi siswa yang disiplin gitu. Badan harus oke ya. Mulai sering olahraga karena kita tuh RSAS tuh gede banget. Teman-teman bisa dari IGD depan terus harus lari pasiennya ke ruang rawat kenanga di belakang. Jadi harus strong dari sekarang. Ya, jadi apa? Nilai, disiplin, terus fisiknya harus oke. Dan yang lebih penting juga adalah mampu kerja dalam tim. Jadi bagus banget nih kayak teman-teman ikutan hima gitu ya, belajar berorganisasi. Jadi dia harus bisa kompak dalam timnya. Baik, sangat informatif sekali ya, terutama buat kita yang masih preklinik. Apalagi banyak dari para kema FK4 dari hasil survei kita itu kayak mau jadi dokter anak, mau ngelanjutin ke spesialis anak gitu. Mungkin Ditunggu ya, ditunggu loh. Berarti berapa tahun lagi nih? 5 tahun lagi ya? Mungkin 5 tahun lagi kita baru dokter umum, dok. Sudah 4 tahun lagi sudah. Oke, kerja dulu nanti ya, cari pengalaman dulu. Rasanya sih kalau udah praktek dokter umum tuh pasien teman-teman yang pasien anak tuh juga tetap banyak. Nah nanti mulai mengalami, aduh bingung ya gitu, aduh ini ya emang ilmunya harus upgrade. Nah datanglah padaku. Iya, ditunggu di FK Unpad lagi ya, ngambil spesialis anaknya. Ya, siap dokter. Mungkin sebelum menutup sesi binar kali ini dari dokter, apakah ada kesan dan pesan sebagai closing statement untuk sesi ini? Oke, teman-teman yang pengen jadi dokter spesialis anak, Indonesia sangat membutuhkan karena persebarannya saat ini masih banyak kebutuhannya. Jadi benar-benar ditunggu, ayo disiapin. Yang happy kalau lagi kuliah materi anak. Iya, itu aja. Terima kasih Dr. Villa atas closing statement-nya. Jadi tidak terasa kita udah melakukan bincang-bincang kurang lebih 30 menit kali ya, Dok. Terima kasih banyak Dr. Villa karena udah menambah pengalaman dan insight-insight terbaru bagi kita semuanya. Oke, Terima kasih dokter sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang kali ini. Oke. Jadi untuk selanjutnya saya sebagai moderator Biza dan juga Tufa pamit undur diri di bincang-bincang kali ini. Sampai bertemu lagi dokter. Oke, iya. Dan untuk teman-teman jangan lupa saksikan keseruan bincang-bincang inspirasi alumni pada episode selanjutnya. Bye-bye. Wah, seru banget gak sih tadi? Iya nih, seru banget hari ini ya. Ya, ternyata kita udah dapat banyak insight loh dari bincang-bincang dengan Dr. Villa. Tadi juga kita ngebahas nih tentang obat-obatan apa saja sih yang perlu dipersiapkan bahkan diwajibkan untuk dimiliki oleh para keluarga. Selain itu juga bagi para keluarga nih ternyata harus loh mengetahui karakteristik dari anak masing-masing. Nah, untuk para kema FK4 yang tertarik untuk melanjutkan PPDS, jangan lupa ya dicatat dan diperhatikan apa aja yang harus disiapkan mulai dari sekarang. Nah, bener banget, dari bincang-bincang tadi juga aku pribadi nih tertarik banget untuk melanjutkan ke spesialis anak. Iya nggak sih? Iya, aku juga jujur tertarik sih. Iya kan? Jadi ikuti terus dong keseruan binar kita di episode selanjutnya. See you.